Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi dari kelas 10 Busana 1. Baik, saya akan mempresentasikan hasil rangkuman saya dari pembelajaran PKM pada bab 1 di bagian A. Yang pertama, perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Pokok-pokok pikiran dalam BPUPK. Asal-usul manusia di Indonesia, ada 3 teori tentang asal-usul manusia Indonesia. Yang pertama, teori out of Africa. Manusia modern berasal dari Afrika dan menyebar ke Indonesia, membawa nilai kebersamaan. Teori Yunan. Nenek moyang Indonesia berasal dari Yunan Cina Selatan, membawa budaya gotong royong. Teori Nusantara. Manusia praaksara di Nusantara berkembang mandiri, menunjukkan nilai persatuan dan kebersamaan. Nilai kehidupan praaksara. Kehidupan masyarakat praaksara telah mencerminkan nilai-nilai persatuan dan gotong royong yang menjadi landasan Pancasila. Pembentukan BPUPK. Pada tanggal 1 Maret 1945, Jepang membentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Tujuan pembentukan BPUPKI adalah untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Anggota BPUPKI terdiri dari berbagai tokoh penting, baik dari kalangan nasionalis maupun agama. Beberapa di antaranya adalah Ketua Rajiman Weddiodiningrat. Anggotanya adalah Muhammad Hatta, Soekarno, Supomo, Muhammad Yamin, Abikesno Tjondro Swediro, Raden Panji Soeroso, Haji Agus Salim, KH Wahid Hashim, dan Idam Khalid. Tugas utama BPUPKI adalah merumuskan dasar dan undang-undang dasar untuk negara Indonesia yang baru. Pandangan Muhammad Yamin dalam BPUPK. Muhammad Yamin mengajukan 5 dasar negara yang dikenal dengan 5 prinsip, yaitu yang pertama adalah peri kebangsaan, menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Yang kedua, peri kemanusiaan, mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradil. Yang ketiga, peri ketuhanan, menghargai keberadaan Tuhan yang Maha Esa dan kebebasan beragama. Peri kerakyatan, menekankan pentingnya kedaulatan rakyat dan pemerintahan yang demokratis. Dan yang kelima, peri kerakyatan, menekankan pentingnya kedaulatan rakyat dan pemerintahan yang demokratis. Kesejahteraan rakyat, memprioritaskan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Hubungan dengan Pancasila pandangan Muhammad Yamin ini sangat mirip dengan dasar Pancasila yang akhirnya disepakati. Hal ini menunjukkan bahwa pemikiran Yamin telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam perumusan dasar negara Indonesia. Yang kedua, pandangan Supomo. Supomo lebih menekankan pada nilai-nilai negara yang bersifat kerakyatan dan mufakat atau musyawarah. A. Persatuan. B. Kekeluargaan. C. Keseimbangan lahir dan batin. D. Musyawarah. Dan E. Keadilan rakyat. Ketiga, pandangan Soekarno. Soekarno mengusulkan dasar negara yang lebih bersifat nasionalisme dan internasionalisme. A. Kebangsaan Indonesia. B. Internasionalisme atau perikemanusiaan. C. Mufakat atau demokrasi. D. Kesejahteraan sosial. Dan E. Ketuhanan yang Maha Esa. Nomor 2. Piagam Jakarta dan pembukaan UUD NRI tahun 1945. A. Panitia 8. Panitia 8 dibentuk pada 22 Juni 1945 oleh BPUPKI untuk merumuskan dasar negara Indonesia. Anggota utama dari Panitia 8 adalah yang pertama Soekarno, Muhammad Hatta, Supomo, Muhammad Yamin, Abikesno Tjondro Sujoso, KH Wahid Hashim, dan Idam Khalid.
Tugas mereka adalah untuk menyusun dasar negara yang akan diusulkan kepada BPUPKI. A. 9 klasifikasi kategori usulan panitia 8 sebagai berikut. Yang pertama, usulan terkait Indonesia merdeka selekas-lekasnya. Yang kedua, usulan terkait bentuk negara, unifikasi atau federasi. Yang ketiga, A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Anggraini akan menjelaskan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. B. Kedudukan dan fungsi Pancasila bagi bangsa dan negara Indonesia. Karena kedudukan dan fungsinya menurut Kailan 2020, kedudukan dan fungsi Pancasila adalah sebagai dasar negara, pandangan hidup, bangsa, asas persatuan dan kesatuan, bangsa jati diri, bangsa Indonesia dan filsafat bangsa dan negara. Itu kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, dan kata dasar berarti atas fondasi dan pokok atau pangkaian suatu pendapat, ajaran, aturan. Jika dihubungkan dengan negara, kata dasar dipahami sebagai pedoman dalam menggunakan kehidupan penyelenggaraan kenegaraan yang mencakup berbagai bidang kehidupan. Dengan demikian, dasar negara yang menjadi landasan hidup bangsa harus dimiliki tiap negara. Tanpa dasar negara, suatu negara tidak akan memiliki arahan dan tujuan yang jelas. A. Pancasila merupakan dasar negara, asas kerohanian negara. B. Di atas dasar itu berdirilah negara Indonesia dengan asas politik negara kenegaraan berupa republik yang berkedaulatan rakyat. C. Kedua, biasa dipanggil Ririn. Saya kelas 10 Busana 1. Saya lahir di Makassar.
dasar pada tanggal 9 Maret 2009, hobi saya mendengarkan musik. Saya akan mempresentasikan bab 1 bagian B tentang kedudukan dan fungsi Pancasila bagi bangsa dan negara Indonesia. Pancasila memiliki posisi yang penting bagi bangsa dan negara Indonesia karena kedudukan dan fungsinya. Kedudukan dan fungsi Pancasila adalah sebagai dasar negara. Pandangan hidup bangsa, asas persatuan dan kesatuan bangsa, jati diri bangsa Indonesia, ideologi bangsa dan negara Indonesia, budaya bangsa Indonesia, dan filsafat bangsa negara. Dan juga kata dasar berarti landasan, fondasi, dan pokok atau pangkal suatu pendapat atau ajaran, aturan. Jika dihubungkan dengan negara, kata dasar dipahami sebagai pedoman dalam pengaturan kehidupan penyelenggaraan ketatanegaraan yang bercangkup berbagai bidang kehidupan. Dengan demikian, dasar negara menjadi landasan hidup bernegara yang harus dimiliki tiap negara. Tanpa dasar negara tidak akan memiliki arah tujuan yang jelas. Pancasila memiliki kekuatan mengikat yang berlaku bagi segenap bangsa Indonesia dan kekuatan sosial politik yang ada di negara Republik Indonesia. Ideologi bangsa negara atau ideologi nasional mengatasi dan memiliki jangkau lebih luas daripada ideologi politik yang ada di negara Indonesia. Kekuatan politik, partai politik, merupakan suatu subsistem dari sistem politik nasional. Harus tunduk dan patuh, loyal dan sadar pada misi, tugas, dan fungsi negara. Pancasila sebagai ideologi negara pada hakikatnya berupaya meletakkan secara proporsional bahwa kepentingan bangsa dan negara harus ditempatkan pada kedudukan utama atas kepentingan apapun. Kepentingan pribadi atau kelompok menjadi nomor dua apabila dibandingkan dengan kepentingan nasional. Pancasila merupakan identitas nasional bangsa Indonesia. Pancasila merupakan identitas nasional bangsa Indonesia. Pancasila memberikan ciri khas jati diri bangsa dalam bergaul global yang membedakan keberadaan bangsa Indonesia dengan bangsa dunia lain. Seperti 1. Pancasila sebagai sumber motivasi, inspirasi, pedoman berperilaku, sekaligus standar justifikasi. 2. Pancasila sebagai kepribadian bangsa harus mampu mendorong bangsa Indonesia secara keseluruhan agar tetap berjalan di dalam koridornya. 3. Pancasila harus memiliki filsafat bangsa dan negara pada hakikatnya bersumber dari nilai-nilai budaya beragama yang dimiliki bangsa Indonesia. 4. Pancasila sebagai landasan sistem sosial Indonesia memasukkan unsur-unsur Pancasila ke dalam sistem ekonomi, politik, dan kebudayaan Indonesia. 5. Pancasila sebagai dasar negara sesuai dengan pembukaan UUD NRI pada tahun 1945 serta sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum. 6. Pancasila sebagai pandangan hidup yang berupa pandangan hidup bangsa dalam pelaksanaan hidup sehari-hari. Tidak boleh bertentangan dengan norma agama, sopan santun, dan norma hukum yang berlaku. Sekian dari saya, terima kasih. Maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nugra Latif, kelas 10 Busan 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di dalam nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari ada 5 poin. Poin yang pertama yaitu nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Di dalam nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa ada 7 poin. Poin yang pertama adalah bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, mengembangkan sikap hormat, menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang keempat, membina kerukunan hidup antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kelima, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Yang keenam, mengembangkan sikap saling menghormati dan menjaga kebebasan orang lain dalam menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Yang ketujuh, tidak memaksakan agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Poin yang kedua yaitu nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Di dalam nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab ada 10 poin. Poin yang pertama yaitu mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. Yang ketiga, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Yang keempat, mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tanpa selera. Yang kelima, mengembangkan sikap saling tidak semena-mena terhadap orang lain. Yang keenam, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Yang ketujuh, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Yang kedelapan, berani membela kebenaran dan keadilan. Yang kesembilan, bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. Yang ke-10, mengembangkan sikap hormat, menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Poin yang ketiga yaitu nilai-nilai persatuan Indonesia. Di dalam nilai-nilai persatuan Indonesia ada 7 poin. Yang pertama, mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang kedua, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. Yang ketiga, mengembangkan rasa cinta tanah air dan bangsa. Yang keempat, mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. Yang kelima, memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Yang keenam, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketujuh, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Poin yang keempat yaitu nilai-nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Di dalam nilai-nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan ada 10 poin, yaitu yang pertama, sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan dan kedudukan yang sama. 2. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. 3. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. 4. Musyawarah mencapai mufakat diliputi semangat kekeluargaan. Yang kelima, menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Yang keenam, dengan iktikad baik dan rasa tanggung jawab, menerima dan melaksanakan hasil keputusan-keputusannya. Yang ketujuh, di dalam musyawarah, diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang kedelapan, musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Yang kesembilan, keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. Yang ke-10, memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercaya untuk melaksanakan musyawarah. Poin yang kelima yaitu nilai-nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Nah, di dalam nilai-nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ada 11 poin. Poin yang pertama yaitu mengembangkan perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Yang kedua, mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Yang ketiga, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang keempat, menghormati hak orang lain. Yang kelima, suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. Yang keenam, tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain. Yang ketujuh, tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah. Yang kedelapan, menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum. 9. Bekerja keras. Yang ke-10, suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Yang ke-11, suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Demikian presentasi dari saya. Kalau ada